Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah bertemu kembali dalam materi hari ini. Yang pertama dan utama, marilah kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan. Sholawat dan salam tidak lupa kita sanjungkan kepada Nabi sang penerang umat, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Terima kasih teman-teman, semoga teman-teman tetap dalam keadaan sehat, tetap dalam keadaan semangat, dalam mencari ilmu, dalam menuntut ilmu, dalam mengambil ilmu, dalam belajar pada pertemuan hari ini. Materi-materi yang Bapak sampaikan hari ini merupakan beberapa ulasan balik dari ide ataupun gagasan ataupun masukan dari teman-teman pada channel di video kemarin. Jadi Bapak bisa memberikan sedikit informasi, namun dari beberapa gagasan yang teman-teman sampaikan kemarin di kolom komentar, mohon maaf bila belum tercover semuanya dengan baik. Insya Allah akan Bapak bahas kembali di pertemuan selanjutnya. Nah, pada pertemuan hari ini Bapak akan menjelaskan mengenai solusi model pembelajaran PAUD era pandemi. Jadi nanti berdasarkan problem-problem yang terjadi kemarin, problem-problem yang ada di lapangan, maka diharapkan sedikit solusi ini dapat memberikan pemecahan terhadap problematika pembelajaran PAUD era pandemi hari ini. Oke, langsung saja nanti teman-teman bisa menyimak isi dari paparan video di sini. Jangan di skip karena ada beberapa informasi yang akan Bapak sampaikan di sini yang bisa teman-teman simak. Semoga bermanfaat. Jangan lupa bila video ini bermanfaat, like, subscribe, and comment. Ataupun bisa share ke teman-teman atau ke siapapun bila video ini bermanfaat, dan tetap dukung Cah Pinter channel ini supaya channel ini tetap maju dan berkembang. Terima kasih. Next, lanjut ke slide selanjutnya. Nah, akibat dari guncangan COVID-19 yang mengguncang dunia, kiranya menjadikan seluruh masyarakat, seluruh manusia yang ada di dunia ini beralih dari segi paradigma atau pemikiran, beralih dari sikap, tingkah laku, maupun segala hal ini beralih karena adanya goncangan akibat dari virus yang timbul, yaitu virus COVID-19 ini. Goncangan ini menimbulkan berbagai dampak-dampak yang sangat signifikan di dalam tatanan kehidupan manusia di seluruh dunia, baik dampak dari segi sosial, dampak dari segi ekonomi, dan dampak dari segi pendidikan. Dampak dari segi sosial, seperti yang halnya kita tahu, banyak masyarakat di dunia, khususnya lembaga-lembaga negara, memunculkan sebuah kebijakan untuk social distancing, ataupun kebijakan menjaga jarak, kebijakan tetap stay di rumah, dan kebijakan-kebijakan lain agar maraknya perkembangan virus ini dapat diminimalisir supaya tidak terus berkembang. Maka dampak sosial ini dari segi lingkungan, dari segi komunitas menjadi berubah dengan sendirinya. Yang kedua dari dampak ekonomi, sering kita lihat dari beberapa informasi di berita, beberapa informasi yang disajikan dari informasi-informasi bentuk digital, cetak, ataupun internet menimbulkan sebuah ironi bahwa kehidupan ekonomi khususnya di beberapa negara menimbulkan sebuah problema, menimbulkan sebuah kejadian yang itu terjadi secara inflasi ataupun secara ekonomi. Banyak perusahaan-perusahaan yang ada di dunia ini mengalami defisit atau mengalami kerugian
Akibatnya banyak sekali terjadi PHK secara massal, baik itu di kota ataupun di lingkungan desa. Nah, ini menimbulkan kerugian-kerugian dari beberapa pedagang-pedagang, khususnya pedagang kecil, pedagang besar, ataupun sentra ekonomi apapun menjadi melemah. Yang ketiga adalah dampak pendidikan. Jelas, kita sebagai orang yang terjun di dalam dunia pendidikan, teman-teman sebagai rekan-rekan mahasiswa yang sedang menempuh dunia pendidikan, ikut mengalami dampak dalam dunia pendidikan ini. Sistem pembelajaran yang dahulu tatap muka, kini berubah menjadi pembelajaran yang serba online. Bahkan yang sudah teman-teman sampaikan kemarin di kolom komentar, di video materi kemarin, ini sangat kompleks akan problematika-problematika ini. Mahasiswa ataupun para pendidik ataupun siswa ini mengalami kejenuhan, mengalami problem yang sangat masif, artinya problem yang terjadi secara terus-menerus. Pembelajaran online yang menimbulkan kejenuhan, setiap hari harus berada di depan HP, di depan laptop. Ini menimbulkan dampak yang mungkin cukup mengkhawatirkan, karena dari segi kesehatan teman-teman harus bisa menjaga kesehatan dengan baik, khususnya kesehatan mata. Yang kedua, dari segi waktu, terkejar waktu, tenaga, dan pikiran. Yang terkadang biasanya mungkin ada sedikit penjelasan dari dosen, maka teman-teman harus bisa belajar secara mandiri. Nah, maka salah satu solusi-solusi ini bisa saya sampaikan sedikit penjelasan ini lewat video channel YouTube ini, sehingga teman-teman sedikit dapat mendapatkan pencerahan untuk penjelasan-penjelasan mengenai materi-materi pembelajaran. Yang selanjutnya, dampak ini dapat kita lihat khususnya bagi pembelajaran anak usia dini. Sekarang banyak masyarakat khususnya orang tua mengeluh tentang pembelajaran bagi anak-anaknya yang biasanya mereka belajar bersama guru di sekolah, kini mereka harus belajar di rumah. Nah, sistem pembelajaran berubah dari luring ke daring atau yang familiar disebut dengan SPADA, sistem pembelajaran daring. Ini sampai hari ini masih dilaksanakan hampir di seluruh wilayah, khususnya negara Republik Indonesia. Perubahan dari sistem pembelajaran tatap muka berubah menjadi sistem pembelajaran jarak jauh. Nah, tentunya problematika yang terjadi ini banyak sekali. Yang pertama, dari lembaga pendidikan, khususnya Kementerian Pendidikan dan kementerian-kementerian lain, Kementerian Agama dan kementerian lain yang itu fokus di dunia pendidikan, sentra pendidikan ini terkena dampak. Dinas terkait, dinas-dinas baik itu pemerintahan, dari pemerintahan desa, pemerintahan kecamatan, pemerintahan kabupaten kota, pemerintahan provinsi, ini juga terdampak dari adanya COVID ini. Selanjutnya adalah terjadi problematika ada di guru dan pendidik, karena guru harus dituntut untuk lebih kreatif memunculkan sistem pembelajaran yang itu menyenangkan bagi anak. Ini merupakan hal yang terjadi problem bagi guru, karena tidak setiap guru itu dalam beberapa waktu yang lalu tidak terlalu welcome dengan adanya sistem ataupun aplikasi alat komunikasi modern, khususnya bagi para guru-guru yang sudah lanjut usia, yang itu bukan era milenial. Mereka tidak terlalu welcome dengan adanya dunia teknologi yang serba cepat seperti ini. Nah, maka peran sebagai teman-teman mahasiswa, sebagai calon generasi muda, calon pendidik PAUD pada era milenial ini, teman-teman harus welcome terhadap dunia teknologi yang semakin berkembang ini. Maka kemarin saya menyampaikan kepada teman-teman untuk bisa memunculkan dalam mata kuliah ini, membuat sebuah produk digital, produk sumber media pembelajaran berbentuk video pembelajarannya, itu nantinya akan bisa digunakan teman-teman sebagai database pengetahuan yang
database ini dapat teman-teman gunakan tidak hanya hari ini, bahkan 1, 2, 3 tahun. Bila teman-teman sudah lulus dari UIN, teman-teman masih dapat menggunakan video pembelajaran ini untuk memberikan pemahaman, memberikan materi bagi murid-murid atau bagi adik-adik di lingkungan teman-teman semuanya. Selanjutnya adalah praktisi pendidikan. Para praktisi pendidikan mulai beralih bagaimana memunculkan sebuah riset atau memunculkan sebuah ide gagasan tentang sistem pembelajaran modern, yang itu tidak hanya mengedepankan sistem pembelajaran tradisional dengan tatap muka, tapi mulai meramu bagaimana sistem pembelajaran tradisional ini berkolaborasi dengan sistem pembelajaran modern. Selanjutnya dari segi siswa, jelas siswa mengalami kejenuhan, mengalami problematika yang sangat kompleks. Mereka mulai bosan, mulai kelelahan jiwa, mereka mulai bosan, mulai jenuh, mulai mereka terkena beban-beban pembelajaran yang harus mereka dapatkan. Nah, ini harus menjadi hal yang harus kita pecahkan bersama akan sistem pembelajaran pandemi ini yang masih menjadi salah satu hal yang menghambat di dalam pembelajaran seperti biasanya. Yang ketiga adalah orang tua. Banyak orang tua merasa stres, banyak orang tua merasa jenuh dengan melakukan pembelajaran bagi anaknya di rumah. Terkadang mereka justru dengan kesibukan rumah tangga, dengan kesibukan pembelajaran, mereka harus disuguhkan dengan mendampingi anaknya di dalam belajar. Ini tentunya bila orang tua kurang terbuka dalam segi psikologis, kurang terbuka dalam kesadaran, dapat menimbulkan orang tua ini menjadi mereka stres, dan bahkan mereka justru menjadi marah-marah terhadap anaknya di dalam belajar. Next, tentunya dengan adanya pandemi ini, kualitas pendidikan di negara Indonesia ini menurun. Target utama pembelajaran masa COVID ini adalah anak yang penting mau belajar, bukan semata-mata ketuntasan kurikulum. Mereka harus tuntas pembelajaran. Kemarin harus di tahun ini, semester ini mereka harus tuntas tahap ini. Itu bukan menjadi prioritas utama. Sekarang anak-anak mulai mau belajar, masih mau belajar dengan kegiatan-kegiatan yang ada di lingkungannya masing-masing. Anak-anak happy, anak-anak senang bermain untuk belajar. Itu adalah salah satu target utama. Jadi target utama beralih dari yang dulunya itu ketuntasan kurikulum, sekarang beralih menjadi anak-anak yang penting mau dan anak-anak senang di dalam bermain untuk belajar. Next, pembelajaran daring merupakan suatu pembelajaran yang harus diteliti dan dikaji secara pelan dan mendalam. Jelas, jangan sampai dengan pendidikan daring ini maka aspek tujuan dari pembelajaran anak usia dini akan terabaikan. Hal ini akan sangat berdampak terhadap potensi awal dan tumbuh kembangnya anak. Bila ini dibiarkan, maka anak akan kehilangan pondasi awal dan kesiapan dalam mengikuti pendidikan ke depan. Jadi kita harus hati-hati di dalam kiranya melaksanakan pembelajaran ini. Ini menjadi diskursus pemikiran ataupun target ataupun hal yang harus dipecahkan bagi Kementerian Pendidikan, khususnya bekerja sama dengan para pendidik, para praktisi pendidikan, dan siapapun, baik itu siswa, orang tua, dan masyarakat secara luas. Pembelajaran dengan menggunakan sistem daring ataupun sistem online ini masih mengalami banyak problematika dalam penerapannya, karena anak tidak dapat belajar sendiri tanpa pendampingan dari orang dewasa yang paham cara mengoperasionalkan HP. Jelas, karena mereka masih dalam usia dini, belum bisa belajar secara mandiri. Kesediaan paket data juga menjadi hal yang perlu diperhitungkan dalam menerapkan pembelajaran dengan menggunakan aplikasi WA khususnya. Karena tanpa paket data maka pembelajaran yang menggunakan aplikasi WA ini tidak dapat terlaksana dengan baik. Jadi terima kasih, mungkin dengan adanya
subsidi tambahan pulsa dari negara, khususnya kuota belajar ini dapat sedikit meringankan para orang tua, para siswa di dalam menjalani sebuah pembelajaran via online atau daring ini. Proses pendidikan daring ini adalah transformasi pendidikan tatap muka ke dalam bentuk digital yang tentunya memiliki peluang dan tantangan yang sangat besar. Oleh karena itu, adanya problematika yang terdapat dalam proses pembelajaran daring bagi PAUD ini harus dapat ditemukan solusi pemecahannya agar pembelajaran dapat tetap berjalan dengan baik. Penerapan berbagai strategi pembelajaran menjadi salah satu solusi untuk menemukan ramuan yang pas dalam mentransformasikan pengetahuan kepada anak di usia dini yang baik bagi perkembangan. Nah, salah satu strategi yang ditawarkan adalah khususnya home visit. Ini sudah dilakukan di lingkungan desa, khususnya lingkungan daerah pelosok, lingkungan terpencil. Beberapa bulan yang lalu, kiranya bulan Desember, saya pernah melakukan riset tentang strategi pembelajaran bagi anak usia dini dalam situasi pandemi. Kita melakukan riset dan melakukan wawancara terhadap beberapa guru, beberapa orang tua, dan terjadi sebuah kesinambungan dalam pembelajaran. Ternyata beberapa orang tua sudah melakukan metode untuk memecahkan solusi pembelajaran daring yang menimbulkan banyak problem. Salah satunya adalah dengan home visit ini. Pembelajaran luar jaringan atau offline luring menggunakan metode kunjungan ke rumah atau home visit. Dengan melakukan pembelajaran kunjungan ke rumah siswa dan tetap mengindahkan protokol-protokol kesehatan, maka pendidik tetap dapat menyampaikan materi pembelajaran kepada anak didik. Kegiatan home visit memberikan peluang bagi guru untuk mengetahui karakter siswa. Hal ini dapat terwujud apabila kerjasama antara orang tua dan guru dapat terjalin dengan baik. Upaya ini dilakukan oleh guru dalam rangka menciptakan suasana yang menyenangkan. Adanya komunikasi yang baik dapat menghindari kesalahpahaman dalam proses mengembangkan potensi anak didik di sekolah maupun di rumah. Home visit adalah program yang mengedepankan keterpaduan berbagai pelayanan kepada siswa dan masyarakat. Dalam pelaksanaan home visit, orang tua memberikan stimulasi dan bermacam aktivitas bermain untuk siswa, pendidikan dan dukungan orang tua untuk meningkatkan keterlibatan orang tua di dalam pendidikan. Tentunya dengan home visit ini menjadi salah satu pemecah dari problematika pembelajaran daring selama ini. Next, pembelajaran di rumah ini memberikan nilai positif bagi para murid. Semangat anak-anak terlihat dari cara menyambut guru, memakai seragam sekolah, tidak menangis, bahkan tugas-tugas dapat diselesaikan dengan baik oleh anak sendiri karena mereka didampingi oleh para guru yang luar biasa, para guru yang terus semangat di dalam memberikan pembelajaran bagi anak usia dini walaupun mereka harus bertarung dengan situasi pandemi ini. Program ini memberikan manfaat yang berarti buat guru, anak didik, murid, dan orang tua. Dengan home visit, guru dapat mendorong orang tua untuk ikut memotivasi anak agar tetap belajar. Pemberitahuan materi sebelum guru melakukan kunjungan menumbuhkan sikap orang tua untuk memperhatikan kebutuhan anak. Kehadiran guru di rumah murid dapat menjadi pemicu semangat anak untuk tetap belajar kembali. Ya, ini guru-guru PAUD memang luar biasa. Semoga tetap diberikan kesehatan, semangat, dan tentunya tetap sukses bagi para guru-guru PAUD yang luar biasa ini. Selain itu, guru menggunakan media-media yang variatif seperti buku khusus PAUD, gambar-gambar yang menarik untuk ditempel, diwarnai, dicocokkan. Ini merupakan solusi yang dilakukan guru
PAUD untuk mencapai pendidikan pandemi yang ideal ini. Mereka membawa beberapa alat peraga ke rumah salah satu siswa yang itu sudah mungkin pribadi siswa masing-masing ataupun sudah dibentuk kelompok. Satu kelompok terdiri dari 3 atau 4 siswa, kemudian dengan kelas ataupun jenjang yang sama. Kemudian guru datang untuk memberikan pembelajaran, mengajak anak untuk bermain dan belajar. Nah, di situ Mendikbud akan gunakan sistem hybrid learning saat sekolah tatap muka Januari 2021 ini. Nah, Pak Mendikbud Pak Nadiem Makarim sudah mulai menyampaikan informasi terkait dengan sistem pembelajaran tatap muka ini dengan hybrid learning. Ini merupakan solusi pembelajaran kedua selain home visit tadi. Hybrid learning, istilah blended atau hybrid learning terdiri dari dua kata yaitu hybrid dan learning. Kata blend atau hybrid berarti campuran bersama untuk meningkatkan kualitas agar bertambah baik. Atau formula suatu penyelarasan kombinasi atau perpaduan. Sedangkan learning memiliki makna umum yakni belajar. Dengan demikian sepintas mengandung makna pola pembelajaran yang mengandung unsur campuran atau penggabungan antara satu pola dengan pola yang lain. Hybrid learning adalah proses mempersatukan beragam metode belajar yang dapat disampaikan dengan menggabungkan sumber-sumber virtual dan fisik. Inti pokok di sini adalah hybrid learning merupakan penggabungan pembelajaran online dengan tatap muka di kelas. Pembelajaran secara tatap muka yang tradisional dikurangi akan tetapi tidak dihilangkan sama sekali. Penggabungan dari dua metode tersebut dimaksud untuk mengambil komponen terbaik dari metode yang dapat digabungkan tersebut. Hybrid learning didesain untuk mengintegrasikan aktivitas pembelajaran online dan tatap muka sehingga antara satu sama lainnya dapat saling menguatkan, melengkapi dan mendukung serta tidak memperlakukan metode online sebagai duplikasi dari pembelajaran di kelas saja maupun sebagai tambahan. Sebelum memulai suatu pembelajaran hybrid learning, peserta didik dipersiapkan lebih dahulu melalui pertemuan tatap muka untuk diberikan orientasi dan pemahaman jalannya pembelajaran. Tentunya dengan didampingi orang tua ke sekolah, para rekan guru memberikan materi-materi di sekolah dengan tatap muka dengan mengedepankan protokol kesehatan yang ada. Nah, setelah itu anak-anak dapat langsung pulang dan melakukan pembelajaran kembali di rumah ataupun dengan sistem 75-25 atau 70-30. Artinya anak-anak datang ke sekolah seminggu 2 atau 3 kali. Itu tergantung dari beberapa orang tua yang itu sudah kerjasama dengan para rekan guru. Nah, kemudian jam waktu tatap muka di sekolah juga diperpendek, tidak seperti tatap muka kemarin saat sebelum adanya pandemi. Nah, dengan demikian anak-anak tetap dapat mendapatkan materi, tetap dapat bertemu dengan guru, menyampaikan apa yang mereka gunakan untuk bermain dalam belajar. Untuk menyelenggarakan blended learning atau hybrid learning terdapat 6 hal yang perlu diperhatikan. Keenam hal tersebut adalah penyampaian bahan ajar dan penyampaian pesan-pesan yang lain seperti pengumuman harus secara konsisten. Jangan berpindah-pindah, jangan berubah-ubah, maka ini akan menimbulkan kejenuhan, akan menimbulkan kebingungan tidak hanya bagi siswa, tapi juga pada guru dan orang tua. Selanjutnya, penyelenggaraan pembelajaran melalui hybrid learning harus diselenggarakan secara serius karena harus mengedepankan protokol kesehatan dengan baik dan benar. Ini harus dijalankan dengan serius. Yang ketiga adalah bahan ajar yang diberikan harus selalu mengalami perbaikan, update, baik itu formatnya, isinya maupun ketersediaan bahan ajar yang memenuhi kaidah bahan ajar mandiri.
Alokasi waktu bisa dilakukan dengan formula 75-25. Dalam antrian bahwa 75 waktu digunakan untuk pembelajaran online dan 25 waktu digunakan untuk pembelajaran tatap muka. Alokasi waktu sebesar 25 dapat digunakan khusus bagi mereka yang tertinggal. Namun bila tidak memungkinkan, waktu tersebut dapat digunakan untuk menyelesaikan kesulitan dalam belajar. Nah, selanjutnya penerapan. Penerapan untuk mendukung strategi pembelajaran ini kita menggunakan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, face to face. Kegiatan pembelajaran tatap muka dilaksanakan untuk menyampaikan materi dan latihan. Jadi, materi dan latihan ini disampaikan guru di dalam sekolah dengan metode tatap muka. Guru dapat menyampaikan, anak-anak kita hari ini akan belajar tentang mengenal hewan. Nah, hewan ini dibagi menjadi hewan darat dan hewan laut. Nah, tentunya guru memberikan stimulan tentang pengenalan materi ini. Kemudian nanti bisa dilanjutkan dengan pembelajaran online di rumah dengan dipandu dan didampingi oleh orang tua masing-masing. Yang kedua, synchronous virtual collaboration. Format pembelajaran yang kolaboratif di mana guru dan siswa melakukan interaksi pada waktu yang sama. Bisa dilaksanakan dengan menggunakan media chat seperti WA. Guru melakukan video call via WA dengan anak melakukan pembelajaran. Misalnya anak berlatih keterampilan yang bisa atau permainan yang bisa melatih motorik anak, misalnya melompat atau gerakan dengan satu kaki atau gerakan 1-2 atau gerakan menari atau gerakan menari, itu bisa dengan orang tua dan guru melakukan video call. Nah, dengan demikian guru dapat melihat aktivitas-aktivitas anak didik ini lewat video call dengan waktu dan interaksi yang sama. Ini disebut synchronous virtual collaboration. Yang ketiga adalah asynchronous virtual collaboration. Format pembelajaran yang kolaboratif di mana guru dan siswa melakukan interaksi pada waktu yang berbeda dilaksanakan dengan menggunakan forum diskusi antara guru dan orang tua perihal kemajuan anak dalam pembelajaran. Mungkin setelah adanya pembelajaran jadwal usai, guru bisa melakukan wawancara atau diskusi kepada orang tua terkait perkembangan anak didik, perkembangan pembelajaran anak didik di rumah, perkembangan anaknya masing-masing, siswanya masing-masing di rumah itu seperti apa. Nah, guru dapat tentunya kerjasama dengan diskusi dengan orang tua, diskusi dengan keluarga ini masing-masing dengan waktu yang berbeda. Nah, inilah yang disebut dengan asynchronous virtual collaboration. Selanjutnya adalah self-paced asynchronous, merupakan belajar mandiri di mana siswa belajar secara mandiri di rumah dengan bimbingan orang tua dalam bentuk modul bahan ajar atau mengerjakan tugas di rumah. Nah, ini anak dapat mengerjakan tugas-tugas yang diberikan guru melalui sistem tadi WA ataupun sistem sinkronus ataupun asinkronus. Ini anak diberikan latihan dan latihan ini dapat dilakukan anak mandiri di rumah dengan bimbingan oleh orang tua. Inilah yang disebut dengan self-paced asinkronus. Itulah mungkin yang dapat Bapak sampaikan dalam pertemuan hari ini. Semoga bermanfaat dan semoga dapat memberikan sumbangsih pemikiran, sumbangsih pendidikan, sumbangsih ilmu kepada para rekan-rekan calon guru PAUD, rekan-rekan mahasiswa calon pendidik PAUD. Terima kasih atas apa yang teman-teman ikuti mulai dari awal hingga akhir. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, dan share. Karena subscribe itu gratis bagi yang belum subscribe agar dapat subscribe. Semoga bermanfaat. Salam sehat. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Dari saya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.